Saya saya sudah menikah 6 tahun nih. Ya. Tapi dari pernikahan yang saya jalani, saya ngerasa tidak bahagia. Dan saya merasa tersiksa lahir dan batin, Ustadz. Ya, Saya menikah karena saya dipaksa orang tua saya. ya. Dan awalnya saya cuma hanya ingin melihat orang tua saya bahagia. Oke. Saya dipaksa menikah dengan suami saya. Terus? Kalau tidak menikah dengan pilihan orang tua saya selalu mengancam dan bilang, lebih baik mama sama papa mati aja kalau udah nggak nurut dengan mama papa. Oke. Sekarang suami saya selalu kalau lagi ada masalah atau lagi ada proyek yang gagal atau apa, saya selalu disiksa, bahkan dibentak-bentak. Ya. Saya udah coba untuk sabar dan menumbuhkan sikap cinta dan sayang untuk suami saya selama 6 tahun. Ya. Tapi tetap nggak bisa, Ustaz. Rasa itu nggak pernah ada dan nggak pernah datang juga. Oke, Harus Mbak. gimana? Ya, Mbak, coba sabar dulu, tenang dulu hatinya. Kita dengarkan dulu ya pendapat dari para narasumber. Mungkin yang pertama bisa Ustadz Abdul Kafi, silakan. Ya, Pendapat. Ustaz, mohon izin. Ibu, Masya Allah ya, Ibu udah dapat pahala banyak ya. Pertama pahala taat sama orang tua, pahala sabar, dan pahala taat sama suaminya. Cuman terkadang ketika ada sesuatu yang memang menyakitkan, itu sulit untuk dihapuskan. Solusinya adalah Ibu berusaha untuk lagi mencintai suami yang memang tadinya memang karena orang tua, bukan karena memang saling cinta sama suami. Itu kembalikan cintanya ke Allah, kan kemudian dari Allah turunkan ke suami. Karena siapa tahu itulah asbab musabbab, sebab-sebabnya karena kita kurang cinta kepada suami karena Allah, bukan karena siapa-siapa ya. Karena Allah, bukan karena Allah, itu menjadi sebab suami ibu begitu. Andaikan misalkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah, cinta kepada suami karena Allah, insya Allah suami juga akan merasakan. Karena yang bisa merasakan hati adalah hati. Betul, Bu? Karena yang bisa merasakan hati adalah hati. Ya, ajak terus dalam kebaikan, kemudian ingatkan sama-sama ibu selalu sabar. Mudah-mudahan ibu ya selalu diberikan kemudahan dalam rumah tangganya. Amin, Amin. ya Rabbal Alamin. Amin. Mbak, halo. Iya. Ya, boleh Iya. ditanggapi dulu, silakan. Tapi ini Pak Ustadz, sekarang orang tua saya sendiri nih kalau lepas tangan, Ustadz. Mereka malah menyalahkan saya. Malah mereka bilang ke saya, ini kan pilihan kamu, kenapa nyalahin mama gitu. Padahal saya ingin banget ya. Saya ingin banget semua itu berakhir. Padahal saya ingat dulu orang tua saya yang maksa saya merasa kesel. Dan jadi saya merasa diperalat oleh ibu saya sendiri, Ustadz. Saya harus gimana? Sikap saya sama orang tua saya harus gimana? Jujur saya sangat kesel banget, Ustadz. Ya, Mbak, sebentar ya. Kita dengar pendapat dari Ustadz Maulana. Silakan, Ustadz. Menghadapi orang tua, Ibu, tidak ada orang tua yang mau menyiksa anak. Tidak ada orang tua yang mau menelantarkan anak. Harimau saja tidak ada yang makan anaknya. Sebuas-buasnya harimau, tidak ada harimau yang memakan anaknya. Bahkan harimau mengangkat kakinya takut nanti anaknya keinjak. Ini binatang buas. Ingat, tetap berbaik sangka sama orang tua. Kalau seperti kata-kata kasar orang tua, bisa jadikan itu motivasi buat kita, pembelajaran. Orang tua itu keras untuk mendidik anak. Betul tidak, Bu? Makanya yang pertama, Mbak yang baik hati, yang berusaha untuk berjuang untuk kehidupan rumah tangga, coba cari solusi lewat orang tua. Minta nasihatnya orang tua, minta masukannya orang tua. Ingat ya, sekali lagi saya tekankan kepada siapapun, kalau curhat masalah kekurangan suami kepada orang tua itu bahaya. Bisa jadi kita sudah memaafkan suami tapi orang tua belum memaafkan. Memang suamimu begitu, itu suamimu. Padahal suami sudah berubah jadi baik. Jadi sebaiknya kebaikan-kebaikan yang disampaikan kepada orang tua, sehingga orang tua, oh enggak apa-apa. Jadi orang tua akan memberikan solusi, bantuan. Betul. Kadang-kadang kita Gitu. butuh. Iya. Kalau memang orang tua tidak bisa bantu dengan materinya,
tenaganya, pikirannya, nasihatnya, minimal doanya. Betul. Kita butuh doa orang tua. Harusnya ada introspeksi diri juga dari Iya. mbaknya. Mungkin kan kalau bicara masalah ridho orang tua, ini udah dapat ridho dari orang tua. Amin. Udah kurang apa lagi? Tinggal Ya, bagaimana mbaknya ini menjadi wanita yang pintar Iya. untuk bisa mencintai suaminya supaya suaminya itu rasanya rindu terus pengen pulang ke rumah. Saya gitu ingat loh. ada laki-laki datang mengadu kepada Rasul tentang orang tuanya. Orang tua datang malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi, beritahukan anak-anak itu ayahnya mendoakan terus dia. Masya Allah. Tanpa dia sadari, setiap malam orang tuanya doakan dia. Padahal dia udah seuzon sama orang Sudah tuanya. berusaha sama Masya orang Allah. tuanya. Mbak, mungkin ditanggapi lagi, silakan Mbak. Oh iya, apakah saya salah kalau saat ini saya dekat sama orang laki-laki yang saya merasa nyaman ketika curhat, dan dia selalu memberikan solusi untuk masalah saya. Karena saya pun sekarang udah nggak dapat perhatian dari suami saya sendiri gitu. Astagfirullahaladzim. Oke Mbak. Saya menikah, tapi seperti menjalani sendiri, Ustadz. Apa mungkin saya rasa sayang dengan suami saya ini tumbuh, atau malah pernikahan yang saya jalani ini hanya sia-sia aja gitu, Pak Ustadz? Oke. Ya, ini Mbak menghindari masalah dengan membuat masalah baru nih sepertinya nih Ustadz Abdul Somad. Mohon izin waktunya untuk dijawab. Ada 3 poin. Pertama, datang seorang perempuan menghadapi Sayyidatuna Aisyah. Inna abi zawwajani liyarfa' khasisatahu. Ayah saya menikahkan saya dengan seorang laki-laki hanya untuk mengangkat derajatnya. Maka Aisyah diam menunggu Nabi pulang. Setelah Nabi pulang, Nabi memberikan fakhayyaraha, Nabi memberikan dia pilihan. Ini pelajaran buat kita yang punya anak gadis, bahwa anak perempuan juga punya pilihan. Ini yang belum terjadi. Sedangkan kedua, yang sudah terjadi, jika suami itu orangnya baik, sopan, taat, maka tetap pertahankan, karena tidak akan terjadi pernikahan itu kecuali karena izin Allah. Sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, nama kalian berdua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka jagalah dia dengan baik. Tapi yang ketiga, andai dia tidak baik, melakukan perbuatan haram, mungkar, maka perempuan punya hak. Bila hakim yang memisah namanya fasah, bila perempuan menuntut cerai namanya khulu', bila laki-laki yang menjatuhkan cerai namanya talak. Maka perempuan juga punya hak. Tapi kalau ada yang mengatakan, kalau perempuan menuntut cerai kan nanti ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang aras. Kalau laki-laki itu baik, sopan, santun, soleh, dia menuntut cerai, itu baru bergoncang tiang aras. Tapi kalau laki-laki itu jahat, pecandu narkoba, pezina, lalu perempuan menuntut cerai, maka tidak bergoncang tiang aras. Tiang listrik pun tak goncang. Iya, Masya Allah. Itu ya benar-benar Ustaz. Jadi bagaimana Mbak? Jelas Mbak jawaban dari para narasumber kita? Iya, Pak Ustadz. Iya, terima kasih banyak ya Mbak ya, udah curhat sini Mbak ya. Mudah-mudahan diselesaikan masalahnya. Jadi kalau memang tidak cocok, kembali lagi pada Mbak bagaimana baiknya. Apa kalau memang suaminya itu durhak, bukan durhak ya, zalim terhadap istrinya, Mbak boleh menuntut cerai. Jangan sampai juga akhirnya jadi bukan ladang pahala tapi jadi ladang dosa juga buat Mbak. Nauzubillah summa nauzubillah ya Mbak ya. Jelas Mbak? Iya. Terima kasih banyak. Iya, makasih ya semuanya. Amin. Terima kasih banyak.